semuanya. Di sini Bapak akan menerangkan pembelajaran tematik kelas 4, tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran yang ke-6. Simak dan saksikan video berikut ini ya adik-adik semuanya. Masih ingatkah adik-adik mengenai bagaimana cara membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara? Simak pembelajaran berikut ini ya. Pada pembelajaran sebelumnya, Kak Fahma sudah menjelaskan ciri pertanyaan yang baik. Ciri pertanyaan yang pertama yaitu harus sesuai dengan topik. Yang kedua yaitu jawaban harus bukan iya dan tidak. Jadi hindari membuat pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak. Yang ketiga, antar pertanyaan ada kesinambungan. Lalu pertanyaan yang keempat yaitu menggali lebih banyak informasi yang kita dapatkan. Yang kelima, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Pertanyaan yang kita tanyakan ke narasumber harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Pertanyaannya fokus, harus tepat sasaran. Dan yang ketujuh, bisa diawali dengan kalimat tanya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ini adalah contoh ciri pertanyaan yang baik dalam wawancara. Agar hasil wawancara itu maksimal adik-adik, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu baik sebelum melakukan wawancara. Ketika melakukan wawancara maupun setelah melakukan wawancara. Nah, sebelum melakukan wawancara yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, buat janji dulu dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Yang kedua, tunjukkan kesan yang baik ya adik-adik, misalnya datang tepat waktu. Yang ketiga, kita berpakaian dengan sopan. Yang keempat, berbicara dengan sopan. Lalu yang berikutnya, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Yang ketujuh, pertanyaan yang baik itu harus menggunakan unsur adisimba. Adisimba itu apa sih? A, apa? Di mana? K-nya kapan? C-nya siapa? M-nya mengapa? Dan B-nya adalah bagaimana. Itu adalah unsur adisimbawa kalimat tanya ya. Lalu yang 8, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah tersusun. Jadi kalian harus membuat pertanyaan. Sedang melakukan wawancara, apa yang kita lakukan? Yang pertama, harus memperkenalkan diri sebelum wawancara. Yang kedua, sampaikan tujuan wawancara itu. Yang ketiga, mulailah wawancara dengan pertanyaan yang ringan terlebih dahulu. Yang keempat, yaitu cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Yang kelima, jika suasana sudah cair, maka baru kita hubungkan dengan persoalan apa yang menjadi topik dari wawancara. Berikutnya, sebutkan nama narasumber secara lengkap. Yang ketujuh, kita harus menggunakan buku catatan atau alat tulis untuk atau alat perekam saat melakukan wawancara. Lalu yang ke-8, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama.
Yang kesembilan, hindari menyela agar keterangan tidak terputus. Jadi, ketika narasumber kita berbicara mengungkapkan pendapat, kalian tidak boleh menyela ya adik-adik, tunggu sampai narasumber selesai berbicara. Yang ke-10, hindari pengulangan jawaban dari narasumber. Berikutnya, hal yang kita perhatikan saat melakukan wawancara adalah yang hindari pertanyaan yang berbelit-belit, hormati petunjuk narasumber, hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Yang selanjutnya, mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Nah, setelah melakukan wawancara, hal apa yang kita lakukan? Yang pertama, harus memohon diri yang baik dan sopan ya adik-adik. Lalu ucapkan terima kasih. Yang ketiga, sampaikan juga permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Bagaimana dengan tanaman yang kamu tanam sebelumnya? Apakah dapat tumbuh dengan baik? Mengapa? Sebelumnya, kamu telah menanam tumbuhan dan merawatnya sesuai dengan jadwal yang telah kalian buat. Sekarang kamu akan melakukan kegiatan refleksi tentang pertumbuhan dan perawatan terhadap tanaman tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut ini ya anak-anak. Yang pertama, apakah tanamanmu yang kamu tanam dapat tumbuh dengan baik? Mengapa? Apa yang kamu sudah lakukan dengan baik selama merawat tanaman tersebut? Apa yang kamu pelajari terkait hak dan kewajiban dalam kegiatan menanam tersebut? Apa akibatnya kalau kita melalaikan kewajiban dalam merawat tanaman yang kita tanam?